kembali menyerang dua bandara Suriah yang terletak di ibu kota Damaskus dan juga utara Aleppo. Serangan udara tersebut sudah yang kedua kalinya semenjak Israel dan Hamas memanas. Alhasil, kedua bandara itu lumpuh total dan mengakibatkan kerugian material dan juga korban jiwa. Harus diakui, Suriah memang menjadi salah satu negara tetangga yang mendukung kemerdekaan Palestina. Tapi mereka nggak pernah ikut campur dalam peperangan Israel dan juga Hamas. Namun pertanyaannya, kenapa Israel dengan berani melancarkan serangan ke Suriah? Apa nggak bahaya kalau peperangan ini malah melebar ke Suriah? Seperti yang kita ketahui, Israel dan juga Suriah punya catatan sejarah yang bisa dibilang nggak begitu baik. Kedua negara ini pernah terlibat dalam perang Yom Kippur. Perang Yom Kippur sendiri sejatinya peperangan antara Israel melawan negara-negara Arab yang dipimpin oleh Suriah dan juga Mesir. Peperangan ini bertujuan untuk merebut kembali wilayah semenanjung Sinai dan daratan tinggi Golan yang sebelumnya direbut Israel. Sayangnya peperangan itu dimenangkan oleh Israel. Karena sadar Suriah dan juga Mesir nggak mampu melawan persenjataan milik Israel, maka Suriah bersama negara-negara Arab mengeluarkan senjata pamungkasnya yaitu minyak. Akibatnya setelah peperangan usai, negara-negara Arab langsung motong pasokan minyak ke Israel, Amerika Serikat, hingga ke Eropa. Bahkan kalaupun negara-negara tersebut memohon untuk membeli, maka mereka akan diberikan harga selangit untuk 1 barel minyaknya. Akibatnya, negara-negara tersebut nggak berkutik gara-gara embargo dari negara-negara Arab. Jadinya mau nggak mau, Israel harus ngerelain wilayah semenanjung Sinai untuk Mesir. Nah, dari sini dendam Israel pada negara-negara Arab termasuk Suriah nggak kunjung reda. Dan sekarang Israel dan Suriah memanas kembali akibat serangan udara oleh tentara Israel. Usut punya usut, serangan yang dilancarkan Israel ke bandara Suriah bertujuan untuk mencegah kedatangan Menteri Luar Negeri Iran ke Suriah. Pasalnya, penyerangan tersebut dilakukan sebelum beberapa menit pesawat yang ditumpangi Menlu Iran mendarat. Apalagi Israel nggak henti-hentinya ngomong kalau Israel nggak akan ngebiarin Iran mendukung pemerintahan Bashar al-Assad yang saat ini menjadi presiden di Suriah. Namun karena tindakannya ini bukan hal mustahil Suriah akan ikut campur dalam peperangan antara Hamas Palestina dan juga Israel. Apalagi negara ini diperkuat dengan 100.000 personel aktif yang bisa dipadukan dengan 50.000 para militer mereka. Dengan begitu Suriah punya total pasukan sebanyak 150.000 personel. Namun sayangnya kekuatan militer negara satu ini hanya bertengger di peringkat 64 dunia. Tapi jangan salah, meskipun kekuatannya tergolong kecil, Iran bisa aja membantu menopang persenjataan untuk memperkuat pasukan Suriah. Apalagi di matra darat negara ini, Suriah tergolong cukup kuat. Pasalnya, pasukan sebanyak 150.000 personel itu akan diperkuat dengan 669 unit artileri roket bersama 3.225 unit artileri manual dan juga 319 unit artileri otomatis. Nggak hanya itu aja, Suriah juga mengantongi kendaraan lapis baja sebanyak 41.148 unit yang dipadukan dengan 2.616 unit tank tempur. Nah, untuk tank tempur utamanya, Suriah mempercayakannya ke tank T-72 Adra. Sejatinya tank T-72 Adra ini merupakan jiplakan dari tank T-72 dari hasil kerjasama dengan Rusia. Nah, untuk sejarahnya sendiri, tank ini sudah ada sejak tahun 1973 dan masih sering digunakan hingga sekarang. Dan saat ini, tank tersebut dibanderol dengan harga 61,9 juta rubel atau setara dengan 10,4 miliar rupiah per unitnya. Dengan harga segitu, tank T-72 memiliki panjang 9,53 meter dan lebar mencapai 3,59 meter yang membuat bobotnya mencapai 44,5 ton. Selain itu, penyumbang bobotnya sudah pasti berasal dari persenjataan yang dibawa. Nah, untuk senjata utamanya sendiri, T-72 membawa meriam smoothbore berukuran kaliber 125 mm yang memiliki jangkauan efektif sejauh 3 hingga 4 km.
Tidak hanya itu, tank besutan Rusia ini juga membawa 2 buah senjata mesin berukuran kaliber 12,7 mm dan juga 7,62 mm. Tapi meskipun tank ini cukup berat, untuk masalah performa, T-72 terbilang cukup hebat. Buktinya, tank ini bisa melaju di kecepatan maksimum 60 hingga 75 km per jam dan juga bisa dioperasikan sejauh 700 km dalam sekali pengisian bahan bakar. Namun karena wilayah Suriah nyaris 100% daratan, jadinya negara ini nggak begitu berfokus sama kekuatan militer di matra lautnya. Itu jugalah penyebab persenjataan negara ini sangat kuat untuk bertahan di matra daratnya. Bahkan kalau pengen ngebandingin antara angkatan darat dan angkatan laut Suriah, diibaratkan udah kayak langit dan bumi. Soalnya seperti yang sudah disebutkan tadi, kalau di matra darat Suriah dilengkapi persenjataan lengkap dan juga jumlah yang nggak sedikit. Berbeda dengan matra lautnya yang hanya berbekal 33 unit kapal patroli yang ditemani 7 unit kapal penyapu ranjau. Dengan begitu, kita bisa menyimpulkan kalau strategi perang Suriah pastinya nggak akan menopang di sektor laut. Negara ini pasti akan memancing musuh untuk berperang di daratan dan juga di udara. Nah, untuk angkatan udaranya sendiri, Suriah juga cukup bisa diandalkan. Soalnya di sektor pertahanan udaranya, negara ini akan diperkuat dengan 153 unit helikopter biasa yang ditemani 27 unit helikopter serang. Nggak hanya itu, negara yang juga mendukung kemerdekaan Palestina tersebut masih bisa mengerahkan 67 unit pesawat latih bersama 5 unit pesawat kargo militer untuk membawa pasukan beserta persenjataan-persenjataan. Bahkan Suriah masih memiliki 18 unit pesawat serang dan juga 208 unit jet tempur. Hebatnya lagi karena seluruh pesawat jet tempur yang dipakai oleh pasukan Suriah merupakan buatan Rusia. Tapi dari sekian banyaknya jet tempur Suriah, Mikoyan MiG-29 menjadi jet tempur asal Rusia yang paling hebat. Itu karena jet tempur ini bisa melaju di kecepatan maksimum hingga 2.450 km per jam. Dengan kecepatan segitu, MiG-29 tergolong dalam jet berkecepatan supersonik. Bahkan jet tempur ini bisa menjangkau wilayah meskipun jaraknya sejauh 2.100 km. Hebatnya lagi, MiG-29 juga mampu terbang setinggi 59.000 kaki di udara. Tapi yang paling hebat juga berasal dari persenjataannya. Soalnya jet ini membawa senjata mesin berukuran kaliber 30 mm yang dapat menembakkan 150 peluru dalam sekali pengisian. Nggak hanya itu, MiG-29 juga dibekali berbagai jenis roket, rudal target udara, hingga berbagai jenis bom. Dengan berbagai persenjataan sebanyak ini, Suriah harus menganggarkan dana untuk pembiayaan armadanya sebesar 2 miliar US dollar atau setara dengan 31,7 triliun rupiah per tahunnya.